apa yang diharapkan dari perkuliahan kita pada hari ini ya terkait dengan topik teknik penyusunan keputusan kepala daerah. Pada prinsipnya itu diharapkan agar teman-teman mahasiswa setelah hari ini telah belajar tentang teknik penyusunan keputusan kepala daerah, saudara dapat memahami ya. Tujuannya sebenarnya saudara bisa melalui perkuliahan kita hari ini tuh saudara bisa dapat memahami dan menjelaskan ya tentang teknik penyusunannya. Lalu diharapkan juga saudara nanti akan mampu untuk bisa menyusun atau bisa mempraktekkan ya menggunakan teknik penyusunan itu dalam merancang suatu keputusan ya, entah itu keputusan baik itu keputusan provinsi gubernur ya di provinsi maupun keputusan bupati ya di kabupaten atau keputusan wali kota kalau kita di pemerintah kota kan itu tujuannya. Nah, mungkin metode yang kita gunakan dalam perkuliahan kita kali ini lebih pada diskusi ya, diskusi. Jadi nanti Bapak akan berikan materi dan nanti setelah memberikan materi, mempresentasikan materi, nanti kita ada ruang diskusi untuk kita diskusi terkait dengan teknik penyusunan keputusan kepala daerah. Lalu selanjutnya nanti akan diberikan tugas kelompok ya, yang nanti akan sebentar dalam proses mendekati selesai kuliah Bapak akan berikan tugas kelompok ya terkait dengan penyusunan atau pembuatan rancangan keputusan kepala daerah. Nanti akan dibagi kelompok, ada satu kelompok satu misalnya dia akan membuat atau menyusun rancangan keputusan gubernur, lalu kelompok kedua rancangan keputusan bupati, dan kelompok ketiga rancangan keputusan wali kota. Nah, di situ akan saudara akan diberikan tugas. Nah, pertanyaannya bagaimana uh, yang perlu saudara harus siapkan dalam perkuliahan kita hari ini terkait dengan sumber yang saudara gunakan atau referensi yang kita gunakan nanti dalam perkuliahan ini, yakni kita tetap mengacu pada lampiran 2 ya dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya, bahwa mahasiswa sudah siap, artinya saat ini sebenarnya sudah siap untuk eh, sudah menguasai ya itu lampiran 2 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan produk daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ sudah cukup jelas mengatur tentang teknik penyusunannya, sehingga acuan kita adalah ada pada lampiran 2. Kuliah kita hari ini sampai 15 April 2003 ya, kita fokus tentang teknik penyusunan keputusan kepala daerah ya. Ini pertemuan ke-6 dan poin pembahasan atau pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam kuliah kita pada hari ini. Pertama, kita bicara tentang peraturan perundang-undangan itu. Apa itu peraturan perundang-undangan? Pengertiannya, tata urutannya, dan jenis peraturannya. Ini penting sehingga kita bisa memahami bahwa dari sisi hierarkis peraturan perundang-undangan, kita melihat bagaimana kedudukan dari suatu keputusan gubernur itu atau keputusan bupati itu atau keputusan wali kota yang dalam hal ini disebut dengan peraturan keputusan kepala daerah. Kedudukannya itu seperti apa dalam hierarkis peraturan perundangan? Apakah keputusan kepala daerah merupakan peraturan perundang-undangan atau tidak? Itu juga saudara harus bisa mampu untuk bisa membedakan mana yang masuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan dan mana yang bukan atau tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu topik bahasan pertama yang akan kita bahas, dan yang kedua kita bicara tentang keputusan kepala daerah itu sendiri, yang di dalamnya kita bicara tentang keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota. Nah, di sana kita lihat bagaimana dua pokok bagian yang kita harus lihat. Pertama, pengertian keputusan itu sendiri, lalu bagaimana teknik penyusunannya, ya, teknik penyusunannya, bagaimana merancang, bagaimana mendesain suatu keputusan, ya, keputusan. Karena tidak hanya ini manfaat dari pembelajaran terkait dengan teknik penyusunan keputusan ini kan tidak hanya untuk kepentingan di pemerintahan, tetapi di mana saja saudara bisa bekerja. Misalnya saudara kerja di swasta pun, kalau ada keputusan pimpinan pun kan saudara harus merancang itu dan harus dibekali dengan suatu keterampilan atau kemampuan teknik penyusunan yang baik seperti itu.
kita mau lihat, mempelajari apa itu keputusan kepala daerah dan pemahaman perlu dipahami ya, saudara harus diberi pemahaman tentang apa itu keputusan ya. Keputusan itu apa sebenarnya? Ya, kalau dalam konteks peraturan dari konteks keputusan kepala daerah yang nanti akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan teknik penyusunan dalam kuliah kita sekarang, maka keputusan itu adalah naskah dinas ya. Dia merupakan peraturan kebijakan ya, naskah dinas ya, yang memuat tentang kebijakan ya, kebijakan yang bersifat menetapkan ya. Kalau tadi berbeda dengan peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Dia bersifat mengatur, regeling. Tapi kalau bicara keputusan, kita bicara keputusan, dia itu naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, ya, dan tidak bersifat mengatur, sudah pasti. Dan itu biasanya digunakan untuk apa? Pasti menetapkan atau mengubah status. Kalau kita lihat, tadi kita bicara tentang keputusan, salah satu ciri dari satu keputusan itu kan final individu ya, final dan mengikat. Ya, di situ disatakan bahwa digunakan untuk menetapkan atau mengubah status kepegawaian seseorang atau personal seseorang, keanggotaan seseorang, material atau peristiwa. Misalnya contoh keanggotaan tadi kita contoh misalnya panitia, kepegawaian misalnya saudara diangkat menjadi suatu pegawai di salah satu lembaga pemerintahan ya, atau dalam jatuh jabatan pemerintahan, atau di dalam jabatan di perusahaan ya, atau baik di perusahaan swasta maupun BUMN, kan pasti ada keputusan-keputusan. Nah, kalau kita bicara pemerintahan, berarti kita bicara keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan wali kota. Maka dia mengatur ke sana terkait dengan misalnya dalam jabatan pemerintahan. Ya, begitupun Anda di swasta sama, ya, dalam jabatan di swasta atau di BUMN. Itu kan saudara menerima apa yang disebut dengan keputusan untuk pengangkatan saudara misalnya. Itu salah satu contoh dari yang dimaksud dengan kalau kita bicara bersifat menetapkan, yang dimaksud adalah menetapkan atau mengubah status atau kepegawaian seseorang atau keanggotaan seseorang. Anda bisa jadi panitia, misalnya SK tentang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk panitia ospek atau panitia lomba debat misalnya, seperti itu. Itu kan dia bersifat personal, ya. Dia menetapkan suatu keanggotaan. Bisa juga menetapkan atau mengubah atau mengubarkan suatu kepanitiaan atau tim, misalnya kemarin kan pada terkait dengan misalnya lomba-lomba seni kemarin di kampus misalnya, itu kan ada keputusan ketua STH untuk panitianya. Nah, kalau lombanya selesai, panitia selesai, maka keputusan itu juga berakhir seperti itu. Jadi bisa dapat menetapkan, bisa mengubah, atau bisa juga membuarkan seperti itu. Lalu yang ketiga, bicara tentang keputusan itu dia tuh menjalankan wewenang ya, atau menetapkan pelimpahan wewenang seperti itu. Jadi ada satu kewenangan yang diberikan lalu ditetapkan dengan suatu keputusan untuk dijalankan gitu. Jadi kita misalnya mendapatkan menjalankan suatu kewenangan yang diberikan berdasarkan suatu keputusan, sebenarnya itu yang dimaksud ya, seperti itu. Itu 3 ciri ya dari suatu keputusan yang harus saudara dalami, sehingga nanti dalam menyusun keputusan itu saudara sudah bisa punya pemahaman yang lebih baik ya dan benar terkait dengan penyusunan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk, setelah Anda memahami tentang keputusan, maka kita fokus melihat bagaimana teknik penyusunannya. Saya mau menyusun suatu rancangan keputusan kepala daerah misalnya. Ya, kalau Anda yang di swasta, nanti saudara merancang suatu keputusan, misalnya pimpinan Anda, misalnya jabat pimpinan perusahaan saudara di mana saudara bekerja, kan misalnya saudara menjadi bagian legal di satu perusahaan, ya, baik itu perusahaan swasta atau BUMN, kan saudara kan akan tugas utama adalah salah satunya ini merancang suatu keputusan. Nah, hal-hal yang perlu dipersyaratkan dalam menyusun keputusan, kalau kita hari ini kita fokus karena kita bicara tentang legal drafting pembentukan produk hukum daerah, maka salah satu produk hukum, satu produk ya yang bersifat penetapan itu di pemerintahan itu kan tadi kita bicara keputusan.
keputusan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah ini kan kita misalnya silakan saudara menyesuaikan saja entah keputusan gubernur, keputusan bupati, atau keputusan wali kota. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan keputusan kepala daerah tadi, yang pertama adalah di diketik ya. Kalau Anda mulai coba memperhatikan, kalau Anda mulai menyusun satu keputusan, rancangan keputusan, ini kan teknisnya, teknik penyusunannya itu pada saat Anda mengetik ya, itu jenis hurufnya itu sudah ditentukan ya di Bookman All Style itu. Ya, saudara lihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Batang tubuh itu ya, batang tubuh atau isi dari keputusan itu apa saja. Nah, batang tubuh itu kan kalau dalam istilah itu disebut dengan diktum tadi, ya, istilah lain lah. Diktum itu kan istilah dari namanya batang tubuh tadi. Apa sih sebenarnya kalau dalam bahasa perundang-undangan kan materi muatan atau apa yang menjadi isi dari peraturan perundang-undangan. Kalau kita bicara pergub ya, perda ya. Tapi kalau kita bicara keputusan kan apa yang ada dalam keputusan itu, apa yang ditetapkan di dalam keputusan itu yang disebut dengan diktum atau disebut dengan batang tubuh. Batang tubuh keputusan kepala daerah atau peraturan keputusan bupati itu wali kota, keputusan gubernur itu berisi materi muatannya, apa yang diatur tadi disampaikan, terus penetapan berlakunya gitu. Dua itu aja. Jadi apa yang perlu diatur, apa yang isinya apa, lalu berlakunya itu kapan itu, sampai kapan, sejak kapan. Nah itu dua itu biasa di dalam SK itu kan itu ya, apa saja yang diatur itu ya. Keputusan ini kan menunjuk pada subjeknya siapa, lalu dia melakukan apa, kewenangannya apa, lalu menunjuk kepada siapa ya toh, menetapkan pejabat siapa, menetapkan orang personal individunya siapa, lalu dia melakukan apa saja, artinya tugas-tugasnya apa, itu aja. Lalu yang berikut berlaku, penetapan berlakunya, kapan dia mulai melaksanakan tugas itu dan sampai kapan gitu. Terus yang terakhir konsekuensinya, akibatnya kalau dia mendapatkan SK itu konsekuensinya apa, ya toh, terhadap anggarannya apa itu loh. Itu juga kadang-kadang kalau di banyak SK-SK pemerintah kan ada itu ya. Ya, biasanya kalau menyangkut kegiatan itu kan dibiayai dari anggaran mana toh, ya gitu. Itu serahkan diatur di dalam situ. Terus batang tubuh itu dicantumkan sesudah kata menetapkan tadi, yang disejajarkan di bawah kata menetapkan ya, yang di dalamnya itu ada diktum. Nah ini sekarang kita lihat contoh, ini contoh misalnya diktum atau materi muatan tadi biasanya tidak dikenal namanya istilah diktum pertama ya, yang ada adalah diktum ke-1 ya, ya. Jadi jangan keren kalau itu diktum pertama, diktum kedua, salah itu ya. Yang benar adalah diktum ke-1, diktum kedua, diktum ketiga, diktum keempat ya. Nah, diktum ke-1 itu langsung menunjuk ya, menunjuk mengangkat, kalau ambil contoh ini langsung menunjuk kepada pejabatnya siapa, orangnya siapa yang diangkat menjadi bendahara itu ya. Menunjuk saudara Sri Emi sebagai bendahara umum, pengelola keuangan dan aset daerah misalnya. Jadi kan dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa isi dari satu SK, Anda membayangkan satu SK itu kemungkinan ditujukan kepada individu orang atau kelompok, panitia dan lain, kan kita sudah bicarakan di atas. Maka otomatis ke-1 itu selalu menuju ke sana, ya. Individu siapa, kepada siapa, ke pihak siapa, siapa yang berkepentingan di dalam keputusan itu, ya toh? Orang per orang atau kelompok itu sudah pasti, ya. Lalu kedua, orang yang kedua itu dia melakukan apa, tugasnya apa itu biasanya di SK itu. Dua itu pokok itu, ya toh? Kalau misalnya di SK itu ternyata punya dampak terhadap pembiayaan atau pendanaan, maka kita harus masukkan diktum ketiga lagi, ya toh? Tentang anggarannya dari mana gitu, ya toh? Panitia, nah, namanya kalau sudah menyangkut panitia, otomatis pasti selain tugas-tugas itu pasti anggarannya, ya toh? Masa dia dia buat terus tidak ada anggaran, atau dia buat kegiatan, dilaksanakan kegiatan tidak ada anggaran. Nah mungkin harus ada sumber pembiayaan yang harus ditetapkan dalam keputusan. Bisa juga di dalam keputusan itu dia juga sebagai panitia yang mencari dana juga kan gitu. Tapi kan ya kadang-kadang ya
tergantung dari ini SK-nya kan, SK-nya tadi. Ya, apa yang mau diatur ini? Apakah sudah ada anggarannya apa atau belum kan gitu? Kalau sudah ada anggaran, sudah pasti sumber anggaran sudah jelas harus ditetapkan, diatur dalam SK, ditetapkan dalam SK. Tapi kalau belum ada anggarannya, maka dimasukkan dalam tugasnya. Ya tugas-tugasnya panitia ini misalnya mencari dana dan segala macam lah seperti itu. Mbak Sri, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan tentang keputusan, yaitu naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan digunakan untuk menetapkan. Ada 3, Pak. Pertanyaan saya itu, Pak, 1, apa yang dimaksud dengan kalimat tidak bersifat mengatur, Pak? Ya. Itu yang pertama. Sementara seperti kita misalnya Pak, untuk membuat satu SK Bupati, SK Bupati kan memang tujuannya untuk mengatur sesuatu hal Pak, supaya jelas ada dasarnya. Sementara tadi yang di atas Bapak katakan tidak bersifat mengatur, itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, jika kita dalam pengajuan surat keputusan, ya Pak, seperti dalam poin B, yaitu pembukaan, terus setelah itu kan tadi Bapak katakan ada konsiderannya, menimbang, lanjut, dasar hukum, mengingat, undang-undang nomor sekian, dan seterusnya misalnya Pak. Nah, dalam poin mengingat ini Pak, misalnya ada kelupaan yang kita buat untuk peraturan perundang-undangan yang seharusnya masuk seperti begitu Pak. Kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita dalam apa tadi dasar hukum yang untuk mengingat tadi, kita lupa ada satu peraturan perundangan yang kita masukkan Pak. Seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Yang pertama, saya jawab dulu yang pertama. Kenapa SK itu bersifat sifatnya itu menetapkan, bukan mengatur, ya kan? Pertanyaan pertama. Jadi begini, SK ini kan merupakan peraturan kebijakan, ya. Jadi saat kebijakan itu otomatis ya, kebijakan itu disebut kebijakan kan otomatis dia sifatnya pasti kan menetapkan itu. Dan keputusan itu merupakan salah satu peraturan dari peraturan kebijakan. Dia bukan peraturan perundang-undangan. Kata itu dulu dipegang dulu, dipahami dulu, jadi pegangan Ibu Sri dan teman-teman dulu. Jadi peraturan keputusan suatu keputusan gubernur, keputusan bupati, ya, keputusan apapun itu bukan peraturan, namanya keputusan itu bukan peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah dijelaskan tadi dari sisi hierarkis peraturan perundang-undangan, itu kan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, yang paling rendah adalah peraturan kampung atau peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, itu sampai di sini paham dulu. Nah, di dalam hierarkis peraturan perundang-undangan kita yang dikenal di pasal ketentuan pasal 7 maupun pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, tolong nanti dibaca dan dilihat di situ. Dua pasal itu. Yang satu mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, artinya bahwa tingkatan peraturan perundangan itu mulai yang paling tinggi adalah Undang-Undang 45, yang paling rendah adalah peraturan daerah, dan dengan adanya undang-undang desa maka yang paling rendah adalah peraturan kampung. Di pasal 8 dia mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya selain yang ada pada hierarkis peraturan perundang-undangan tadi. Maka kalau Anda mencermati baik di pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ disebutkan jenis-jenis peraturan perundang lain, misalnya peraturan KPU, peraturan BPK, peraturan MA, sampai ke peraturan menteri, sampai ke peraturan kepala daerah, ya toh? Peraturan kepala daerah, peraturan gubernur itu yang dimaksud, ya toh? Peraturan kampung itu yang dimaksud, ataukah peraturan DPR, ya toh? Itu peraturan.
Dari sisi itu kita bedakan dulu di situ. Kita bedakan itu dulu supaya bisa dipahami dulu. Nah, di situ tidak menjelaskan, tidak mengatur keputusan itu adalah peraturan. Tidak ada keputusan di situ. Ya toh? Jadi sehingga yang disebut dengan yang dimaksud dengan yang sifat mengatur itu yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan memang sifatnya mengatur. Kenapa dia bersifat mengatur? Karena tadi kita sampaikan, karena dia mengatur sesuatu yang sifatnya umum, ya kan? Yang berlakunya itu bukan, isinya berlakunya itu kan terus menerus, ya kan? SK tidak bisa, ya kan? Keputusan kan dia bisa saja ada yang berlaku terus menerus, ya. Contoh misalnya pejabat, oke, tapi kan dia sifatnya itu kan memang dia berlaku, tapi dia menetapkan, bukan mengatur orang, ya toh. Berlakunya boleh terus menerus, tapi dia menetapkan, tapi bukan mengatur lagi. Misalnya kalau diangkat menjadi seorang pegawai, pejabat, dia memang SK itu berlaku terus menerus, tetapi dia bukan mengatur, ya, dia menetapkan, ya toh. Menetapkan seseorang menjadi seorang pegawai itu kan sekali ditetapkan aja, ya toh. Kan sekali ditetapkan dia berlaku terus kan. Tidak mengatur kan itu. Itu contoh itu disebut dengan keputusan. Sifatnya yang Islam basic tadi itu menetapkan itu. Jadi menetapkan, ya, dan ada yang menetapkan dan berlaku terus menerus, bisa juga, ya. Tergantung kita lihat kriteria keputusan yang dikeluarkan oleh suatu pejabat tata usaha negara atau pejabat yang berwenang tadi, seperti itu, ya. Jadi pertanyaannya kenapa dia sifatnya mengatur, dia berbeda keputusan itu dengan peraturan perundang lainnya, ya karena tadi, selain karena undang-undang sudah mengatur demikian. Yang kedua adalah sifat dari peraturan dari keputusan itu kan dia menetapkan, bukan mengatur lagi, gitu, ya. Yang mengatur itu cuma terakhir yang paling rendah adalah di peraturan kampung, ya toh. Kalau di pemerintahan kampung itu adalah peraturan kepala kampung, itu yang sifat mengatur. Tidak, kalau keputusan kepala kampung itu sudah paling rendah, itu sifat menetapkan, dia tidak mengatur lagi, ya toh. Sama seperti di kabupaten yang masih mengatur itu peraturan perundangan yang masih mengatur yang paling rendah adalah peraturan bupati. Bupati itu peraturan kota itu kan sifatnya mengatur, itu yang paling rendah, ya toh. Tidak ada lagi yang perlu diatur, jadi paling rendah lagi sudah tidak ada peraturan. Yang ada adalah penetapan. Penetapan itu ada pada mana? Keputusan, ya toh, keputusan bupati, keputusan wali kota, keputusan kepala kampung kalau tidak di pemerintahan kampung. Kalau di provinsi sama, yang paling rendah itu kan peraturan yang paling rendah itu kan peraturan gubernur. Di bawah itu tidak ada peraturan lagi, ya toh. Yang di bawah itu adalah keputusannya. Tapi keputusan itu bukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, ya toh. Karena dia sudah sifatnya basic sudah menetapkan, ya toh. Ya, nah gitu. Dan dia berlaku saat itu, ya. Berlaku saat itu dan melekat bisa saja kan tadi kita lihat kriteria macam-macam tuh keputusan itu, ya toh. Dan ada tugas yang mau disampaikan untuk teman-teman, ya, terkait dengan sesuai dengan kita punya RPS, ya. Jadi hari ini kita sudah sampai pada penyusunan keputusan kepala daerah, ya. Pertemuan minggu depan kita akan masuk pada saudara dikasih waktu 1 minggu, ya, untuk nanti dibagi kelompok, ya. Ketua kelas nanti bagi kelompok saja, nanti akan dikirim, sampaikan ke Bapak kelompoknya. Total semua sekitar 30 orang, berarti ya satu kelompok 10 orang, ya. Tugas saudara itu mengerjakan, ya, biasanya tugas kelompok mengerjakan rancangan keputusan kepala daerah. Jadi tinggal masing-masing kelompok memilih saja, satu kelompok dia mengerjakan membuat suatu keputusan kepala daerah, khususnya keputusan gubernur, satu keputusan bupati, satu keputusan wali kota. Nah,
disiapkan rancangannya itu, ya apa saja silakan mau keputusan tentang apa saja. Yang penting kan dia memenuhi sistematika yang tadi sudah disampaikan, ya teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi sistematika tadi sudah disampaikan, saudara tinggal menyesuaikan, jadi merancang suatu peraturan, suatu keputusan, lalu dicermati masing-masing sistematika itu sudah terpenuhi atau belum, ya toh? Diktumnya, ya toh, ketentuan mengingat judul, ketentuan mengingat dasar prosedur menimbang, ketentuan mengingat sampai ke penutup, ada lampirannya segala macam. Silakan itu disusun tugas itu, ya. Nanti akan kita bahas dalam perkuliahan minggu depan. Nah, pertemuan ke-8 itu, ya minggu depan itu kita akan bahas tentang bagaimana prakteknya. Kita akan mendiskusikan persentase dari masing-masing kelompok, tugas yang diberikan tadi, ya. Maka rancangan keputusan yang dibuat oleh masing-masing kelompok itu akan masing-masing presentasikan. Nanti akan kita lihat setiap kelompok akan mengkritisi kira-kira rancangan keputusan gubernur yang dibuat oleh kelompok A misalnya, kelompok 1 misalnya, dia sudah memenuhi sistematika yang tadi kita sudah dapatkan dalam kuliah kita hari ini. Misalnya, dari judulnya seperti apa, sudah benar atau belum gitu, sampai ke penutup gitu, ketentuan sampai terakhir di penutupnya. Begitupun saudara juga menggunakan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang penyusunan peraturan perundang untuk mengkritisi, ya gunakan itu untuk mengkritisi tugas kelompok teman-teman lainnya. Nah, dalam rangka untuk mendalami pendalaman terhadap materi yang diberikan pada kuliah kita pada siang sampai sore hari ini. Saya pikir itu dari Bapak demikian bisa dipahami tugas yang diberikan. Siap Bapak, bisa.